日本の語ろう。Sahabat Senpai, jumpa lagi dengan saya, Yusron Ihza. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya ingin membahas satu hal yang cukup mengejutkan di akhir pekan ini, yaitu mundurnya kepala kepolisian Jepang. Nah, jadi masalah polisi memang sedang menjadi salah satu fokus berita di negeri kita pun juga, tetapi kali ini saya akan berbicara tentang kepolisian di Jepang, dan ini sesuai dengan YouTube ini, yaitu bincang-bincang tentang Jepang. Nah, gimana ceritanya, Senpai? Gitu kan. Jadi sekitar 2-3 hari yang lalu, atau hari Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022 ini, Kepala Kepolisian Jepang Itaru Nakamura menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Wah, luar biasa ini, Senpai. Kenapa? Nah, jadi Nakamura mengatakan dia mundur itu sebagai tanggung jawab. Ya, tanggung jawab terhadap apa? Ya, terhadap katakanlah kurang baiknya kepolisian Jepang di dalam memberikan pengamanan terhadap mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Kita semua tahu bahwa mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe itu tewas tertembak pada saat melakukan kampanye di Nara, mungkin sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu. Nah, jadi mantan Perdana Menteri Abe tewas itu ditembak. Nah, dan polisi Jepang menganggap itu kelengahan atau kekurang cekatan anggota mereka di dalam mengamankan mantan Perdana Menteri Jepang tersebut. Nah, jadi wah, kan yang nggak cekatannya itu anak buahnya, Senpai, bukan bosnya. Kok bosnya yang turun? Nah, itulah Jepang. Jadi ini suatu cerita yang menarik tentunya, karena itulah ya yang kita lihat di dalam sejarah Jepang yang panjang itu, bahwa seorang yang bersalah itu mengambil tanggung jawab. Istilah mereka dalam bahasa Jepang dikatakan "Shikinin no torimasu", saya mengambil tanggung jawab. Nah, jadi kalau di masa lalu itu bahkan tanggung jawab itu diambil dengan cara bunuh diri. Lah, kok pengecut ya, Senpai, orang Jepang bunuh diri? Oh, tunggu dulu. Nah, jadi bunuh diri di dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah jisatsu. Jisatsu betul-betul bunuh diri, seperti bunuh diri yang banyak juga mungkin terjadi di tempat kita ini. Orang putus cinta misalnya, ya melankolis, bunuh diri, itu jisatsu. Itu bunuh diri konyol lah. Nah, tapi ada satu lagi bunuh diri yang kita orang Indonesia mengenalnya sebagai harakiri. Harakiri itu artinya motong perut. Hara itu perut bahasa Jepangnya, kiri itu motong. Nah, jadi hara itu perut, ya, karena dalam bahasa Jepang kita bisa mendengar misalnya bahwa kalau kita lapar, itu orang Jepang bisa mengatakan bahasa sopannya "onaka ga suita", perut saya lapar. Nah, tetapi dalam bahasa anak muda atau bahasa casualnya dikatakan "hara ga hetta". Nah, hara itu perut. Jadi hara kiri itu memotong perut. Nah, di dalam bahasa yang lebih ini lagi itu dikatakan seppuku. Nah, seppuku atau yang kita kenal dengan harakiri itu berbeda dengan bunuh diri konyol yang kita katakan tadi, misalnya karena putus cinta. Nah, jadi itu bunuh diri dilakukan untuk mengambil tanggung jawab. Ya, pertama tanggung jawab, kedua harga diri, dan ketiga rasa malu. Nah, di kita memang ada kayak gitu, Senpai. Ya ada. Saya mau bercerita tentang kejadian atau keadaan di kampung saya di Pulau Belitung. Saya mendengar cerita ini, kisah bunuh diri itu, ya dari ayah saya. Oh, kalau gitu kisah lama sekali ini, Senpai. Ya, lama sekali.
tentu. Ayah saya sendiri juga sudah wafat, dan ayah saya lahir pada tahun 1917. Jadi ini kisah zaman Siti Nurbaya. Tetapi justru inilah saya ingin mengatakan bahwa akar bunuh diri karena malu itu ada di negeri kita ini, minimal di kampung halaman saya. Nah, ceritanya mungkin agak konyol, tapi ini cerita beneran. Nah, di masa lalu orang itu kan untuk menikah itu biasanya dipahamkan. Ya itulah zaman seperti Siti Nurbaya itu. Orang di kampung saya, menurut cerita ayah saya juga begitu. Si A menikah dengan si B itu bukan karena pacaran, kenapa? Tidak dipahamkan oleh orang tua. Nah, jadi sering sekali terjadi bahwa ini dua orang yang sudah menikah menjadi suami istri itu mungkin baru bertemunya itu pada saat akad nikah itu sendiri. Lalu gimana gitu? Mereka mau bertegur sapa, nah itu membuat mempelai saling gugup, saling salah tingkah. Nah, ini ada cerita lucu. Jadi kisahnya pada suatu malam si mempelai wanita ini mau buang hajat. Nah, jadi diantaralah oleh sang suami. Mereka baru tidur saja dan belum melakukan apa-apa sebagaimana layaknya suami istri. Mungkin baru ngomong pun mungkin baru kali itu mereka ngomong. Nah, ini suatu kejadian fatal, tetapi poinnya itu adalah malu itu obatnya adalah bunuh diri. Itu yang ada di kampung halaman saya, dan saya yakin di Indonesia pun juga sama seperti itu. Oh, gimana ceritanya sampai? Nah, ini kata ayah saya. Jadi kisahnya tadi mempelai wanita malam-malam mau buang hajat. Mungkin zaman itu belum ada kloset duduk seperti zaman sekarang saja. Pergilah ke belakang rumah sana kan. Ditemani oleh sang suami tadi. Tentu bawa pelita lah, lampu minyak. Jadi kisahnya itu pada saat sebelum yang sesungguhnya ini, nah, si istri atau mempelai wanita ini pipis dulu. Ya, pipis kedengaran bunyinya. Bunyinya kan. Nah, sang suami dengan lugunya menggunakan kesempatan itu untuk memulai berbicara dengan istri dia tadi kan. Apa yang dia katakan? Wah, hujan ya, katanya kan. Jadi dia nggak ngelihat di dalam kegelapan bahwa istri dia tuh sudah merah padam mukanya. Dibilang dia pipis, dibilang hujan itu kan. Tidak lama setelah dia pipis itu, nah, keluar pula angin dari belakang kan, berbunyi. Ya, saya nggak ucapkanlah bagaimana bunyinya kan. Ada sebuah bunyi. Wah, kata suami tadi, sudah hujan, ada geledek pula. ini saya tidak mengarang-arang cerita ini kan. Ya udah, selesai, balik ke rumah, cebok, tidurlah berdua. Apa yang terjadi? Besok paginya suaminya terkejut. Istrinya itu mati bunuh diri. Mengapa gitu? Nah, di kampung halaman saya ada ungkapan obat malu itu mati. Nah, ini kisah dari ayah saya. Mungkin ceritanya agak miring sedikit, tetapi saya ingin mengatakan inilah fakta yang ada di dalam masyarakat kita. Jadi kita sebenarnya sama saja seperti orang Jepang itu, ya obat malu itu mati. Nah, obat malu, obat tanggung jawab, ya harakiri. Nah, ada. Jadi tali temali atau kemiripan kesamaan budaya antara kita dengan Jepang itu. Nah, jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bunuh diri itu di Jepang bukanlah suatu tindakan yang kayak jisatsu tadi, tetapi demi tanggung jawab, demi rasa malu, demi harga diri. Nah, di Jepang ada dua ya sampai bunuh diri itu. Iya. Tapi kalau kita mencoba berbicara sedikit secara teoritis, itu menurut sosiolog Jerman Emil Durkheim, bunuh diri itu ada 4 macam. Nah, kita akan masukkan ya, karena bunuh diri ala Jepang yang dikatakan seppuku atau harakiri tadi masuk ke dalam salah satu dari 4 kategori yang digagas atau dinyatakan oleh Durkheim itu. Nah, kata Pak Durkheim, ya bunuh diri itu ada 4 macam. Pertama itu adalah bunuh diri egoistik. Itu gimana sampai? Nah, itu bunuh diri egoistik itu adalah apabila orang merasa kepentingan dirinya itu lebih besar daripada kepentingan kelompok atau masyarakatnya. Jadi tidak nyambung dia dengan masyarakatnya itu, dia teralienasi dari masyarakat itu, dia terkucilkan, dia frustasi, dia bunuh diri. Nah, itu jenis bunuh diri yang pertama, kata Pak Durkheim. Nah, saya langsung meloncat ke yang ketiga, karena yang kedua ini adalah bunuh diri ala Jepang tadi.
Nah, apa yang ketiganya, Senpai? Itu bunuh diri anomi, kata Pak Durkheim. Yaitu bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang akibat tidak jelasnya nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi peraturan nggak jelas, ya. Mungkin juga pemerintah pun juga tidak jelas di dalam membuat kebijakan, gitu kan. Jadi membuat orang krisis nilai. Nah, saya tidak tahu secara pastinya, tapi sampai taraf tertentu, mungkin bunuh diri yang terjadi pada masa corona sekarang ini pun sampai taraf tertentu, saya tekankan, bisa juga dikatakan sebagai bunuh diri anomi. Ya, ini pakai masker apa enggak? Oh, boleh enggak? Ya, terus nggak pakai masker, duduk dekat orang, dikucilkan sama orang tutup hidung, orang lari, dia krisis. Nah, kemudian, aduh, bisnis saya sudah setengah mati, warung gado-gado saya sudah tutup, mau buka diteriakan orang, nggak buka lalu gimana? Pusing dia kan? Nah, ditambah barangkali tadi penyakit di sini, maka akhirnya itu bisa mendorong orang sebagai melakukan tindakan bunuh diri. Itu bunuh diri yang disebabkan karena krisis nilai. Itu yang ketiga. Nah, lalu yang keempatnya gimana? Kata Pak Durkheim, yang keempat itu adalah bunuh diri fatalistik. Ya. Bunuh diri fatalistik itu, kalau tadi anomi itu karena nilai-nilai yang tidak jelas, kalau yang fatalistik ini adalah nilai-nilai yang terlalu jelas, terlalu kaku, dan mengekang seseorang. Itu mengakibatkan dia bunuh diri. Nah, apa contohnya, Senpai? Ya, orang dimasukkan ke dalam penjara, kebebasannya hilang. Dia frustasi, dia bunuh diri di penjara. Itu bunuh diri yang fatalistik. Nah, lalu yang kedua tadi yang belum sampai katakan itu apa? Nah, itu bunuh diri altruistik, kata Pak Durkheim. Yaitu orang mengorbankan dirinya demi tanggung jawab sosial. Daripada saya jadi beban, daripada saya tidak berguna, bikin cacat, bikin susah orang, ya maka saya bunuh diri. Nah, apa contohnya, Senpai? Ya, contohnya itu misalnya seorang jenderal, tentu dia punya pasukan, anak buahnya nggak benar, melakukan perang, tidak becus, penakut, dan segala macam, sehingga dia kalah dalam perang itu. Nah, yang nggak benar kan anak buahnya, tapi bosnya mengambil tanggung jawab. Saya tidak berguna, saya bunuh diri. Nah, dalam hal kepala kepolisian Jepang mundur dari jabatannya itu adalah pakai tanda kutip bunuh diri atau mengorbankan diri secara altruistik tadi, demi tanggung jawab, ya, demi rasa malu. Maka saya lakukan tindakan ini. Nah, di masa silam memang tindakan ambil tanggung jawab itu memang dilakukan dengan cara bunuh diri di Jepang itu. Tetapi sejalan dengan perkembangan waktu, pada akhirnya itu lebih lunak. Nah, apakah bunuh diri dalam format sekarang ini? Ya, bunuh diri dalam bentuk sekarang itu adalah ya mundur. Nah, itulah sebenarnya simbol lain daripada bunuh diri tadi. Jadi idenya, falsafahnya masih tetap sama, cuman aplikasinya berbeda. Jadi mundur itu sebenarnya di dalam masyarakat Jepang itu sama dengan bunuh diri, ya, mengambil tanggung jawab. Nah, itu yang terjadi di dalam masyarakat itu. Gitu. Nah, kita sering sekali melihat bahwa sering sekali ya terjadi bunuh diri di Jepang itu. Pengecut ya orang Jepang itu tidak pengecut. Ya, yang pengecut tadi yang bunuh diri misalnya karena putus cinta itu, gitu. Jadi mereka mengambil tanggung jawab, ya, semacam begitu dalam rangka tadi tanggung jawab dan harga diri. Nah, tadi Pak Nakamura itu mundur dari jabatannya, itu boleh dikatakan sebenarnya melakukan bunuh diri pakai tanda kutip demi tanggung jawab itu. Nah, jadi gimana Senpai gitu? Yang salah itu kan mungkin bukan Pak Nakamura, tetapi mungkin sistem di Jepang itu secara keseluruhan. Ya, ini memang kita sulit untuk memberikan penilaian terhadap itu, gitu kan. Kadang-kadang cara pandang begini akan menghasilkan kesimpulan yang begini. Cara pandang yang begitu akan mencapai pada kesimpulan yang begitu. Jadi saya lama tinggal di Jepang sana itu belasan tahun. Nah, kadang-kadang kalau dilihat pakai standar kita, ya, bahwa saya berpikir juga memang mungkin Jepang karena terlalu merasa negerinya itu aman, maka tidak perlu itu dilakukan pengamanan yang secara ketat. Nah, saya cerita itu dulu begini, waktu saya masih bertugas di Tokyo, Pak SBY memang bukan sebagai presiden sudah pada saat itu, jabatan beliau sudah berakhir, datang berkunjung ke Jepang sana. Nah, saya sebagai duta besar meminta kepada aparat keamanan Jepang
agar Pak SBY itu mendapat pengamanan. Setengah mati saya memintanya. Nah, saya berpikir itu begitu karena di dalam sistem kita, seorang kepala negara, mantan kepala negara, dan wakil kepala negara, sekaligus juga kepala pemerintahan, berarti kalau di dalam sistem kita, itu setelah berakhir masa jabatannya pun, itu masih dikawal, masih mempunyai pengawal. Itu di dalam sistem kita. Nah, di Jepang itu tidak demikian. Bahkan pada masa masih aktif pun, ya pengawalan itu menurut standar kita, standar Indonesia itu terlalu longgar. Nah, kembali ke kisah Pak SBY waktu berkunjung ke Tokyo itu. Setengah mati kita meminta, pada akhirnya memang dapat mobil pengawalan, dikawal dengan mobil jeep, polisinya kalau nggak salah 2 orang, tidak ada bunyi sirine, bunyi apa segala macam, tidak menyolok. Nah, di mobil jeep itu ada semacam ya lampu kelap-kelip gitu, semacam ambulan atau mobil polisi itu, warnanya kuning. Jadi saya juga sampai meminta maaf ke Pak SBY, Pak, saya bilang saya mohon maaf, ini yang dapat saya lakukan, tetapi memang inilah yang berlaku di negeri ini. Nggak apa-apa Dik, kata beliau gitu. Saya juga merasa nggak enak, karena kalau di kita itu dikawal dengan ketat. Nah, jadi memang saya melihat sebuah perbedaannya, dan sebagai sebuah saran barangkali gitu ya, atas dasar simpati terhadap Jepang itu, barangkali memang mereka perlu sebenarnya untuk katakanlah meninjau kembali sistem keamanan nasional mereka itu. Nah, saya rasa juga perlu barangkali dicari titik tengahnya, karena di kita kadang-kadang juga terlalu, bagaimana ya, saya tidak mengatakan berlebihan, tapi apalah istilahnya, terlalu ketat, bahkan aneh kadang-kadang gitu ya. Saya dulu pernah di DPR, di Komisi 1. Nah, itu partner kerja kami, selain tentara, dulu juga kepolisian, walaupun polisi pindah, bukan lagi di Komisi 1, pindah ke Komisi 3 kalau saya tidak salah. Nah, ada juga LEMSANEK, Lembaga Sandi Negara. Saya lupa ingat, tapi slogan dari LEMSANEK itu, rela tidak terkenal demi negara. Nah, jadi sebenarnya intelijen juga begitu. Tapi kan di kita, barangkali intelijen kita aneh kan. Kepala intelijen kita, saya tidak menyebut namanya secara resmi, berjalan naik mobil, itu barangkali 2 atau 3 mobil pengawalnya gitu. Lah, kok Intel tapi kelihatan ya gitu. Ya, ini jadi kadang-kadang mengingatkan saya zaman saya masih kecil. Dulu ada film namanya itu Spion Melayu. Bintangnya kalau nggak salah almarhum sekarang sudah Benyamin, ada Ateng, ada segala macam. Nah, itulah Spion Melayu menurut film dagelan itu, film komedi itu boleh mengatakan aku ini spion loh gitu kan, aku ini mata-mata loh gitu kan, sambil nunjukkan pistol yang di pinggangnya itu. Lah, kalau spion kayak gini yang dimata-matain tentu sudah ngabur atau waspada duluan. Nah, di kita kadang-kadang juga ya terlalu ketat itu membuat kadang-kadang suasana menjadi tidak proporsional. Dalam hal Intel, menurut saya ideal Intel itu tidak menyolok, sehingga dengan itu Intel dapat melakukan tugasnya dengan baik secara tersamar dan seterusnya. Tirulah LEMSANEK yang kurang lebih tadi slogannya itu lebih rela tidak terkenal demi negara. Orang LEMSANEK tuh tidak mengatakan aku ini ahli sandi loh, ahli gini. Enggak, dia diam-diam aja, tapi dia bekerja di bawah tanah gitu. Nah, itu juga barangkali ya sebuah hal yang perlu kita pikirkan dalam konteks tadi diilhami pemikiran ini dari masalah mundurnya Pak Nakamura, kepala kepolisian di Jepang itu gitu. Nah, sampai dibubarkan nggak polisi di Jepang sana, ada nggak desas-desus begitu? Enggak, sampai ke sana sih nggak ada. Nah, apalagi Pak Nakamura itu kan mundur tanggal 25. Nah, tetapi di dalam sejarahnya itu polisi itu pernah ada yang dibubarkan di negara lain. Paling tidak saya pernah membaca di Alabama kalau tidak salah, negara bagian di Amerika Serikat, itu polisi itu dibubarkan. Nah, dan dibentuk kembali. Ada juga mungkin di negara Amerika Latin, tadi saya cari-cari kembali mana yang dulu saya pernah baca, itu polisi itu dibubarkan di negara tersebut, dan kemudian segera dibentuk kembali, orang melamar kembali, diseleksi kembali, lalu lahirlah polisi baru di negara itu. Nah, Jepang sampai ke sana, sampai seperti saya katakan tadi belum sampai ke sana,
Tetapi yang saya yakin Jepang pasti akan menata kembali sistem keamanan mereka itu. Nah, di Jepang sana saya dulu waktu zaman Pak Koizumi masih menjadi Perdana Menteri, saya ketemu dengan Pak Koizumi itu berapa kali di Imperial Hotel. Musim dingin di dalam hotel tentu long coat itu, coat panjang itu nggak dipakai. Dia sendiri, saya konnichiwa, Koizumi sensei desho ka? Hai juga. Lalu dia tanya, kamu dari mana dan semacam. Santai saja gitu. Di Malaysia juga saya lihat dulu Perdana Menteri Mahathir, ya, juga Perdana Menteri Abdullah Badawi juga tidak dikawal secara ketat. Nah, di Jepang seolah-olah tidak ada pengawalan, tetapi ada. Cuman pengawalan mereka tidak menyolok. Jadi waktu saya ke Tokyo kemarin, ya, saya ingin ketemu Perdana Menteri Kishida, tetapi sulit sekali untuk bisa bertemu dengan jalur yang normal. Jadi pada akhirnya saya melalui, maksudnya jalur yang resmi, ya, bukan normal, jalur yang resmi. Pada akhirnya saya menggunakan jalur tidak resmi. Saya menggunakan jasa seorang kawan yang bisa mengatur saya untuk bisa ketemu dengan Perdana Menteri Kishida dan juga mantan Perdana Menteri Abe. Waktu itu ada sebuah pertemuan, itu pertemuan faksi Abe di Prince Hotel Tokyo. Nah, jadi kawan saya ini punya link dengan aparat keamanan Jepang dan diberitahulah, dan juga kepada Pak Kishida dan Pak Abe pun diberitahukan Yusran mau bertemu. Mereka mengatakan oke, tapi hanya bertemu sebentar saja, mungkin sambil berdiri di situ karena acaranya amat serius, acara partai. Oke. Nah, saya melihat itu, mana pengawalnya begitu saya. Itu ternyata orang-orang yang berada di sekitar saya itu, yang pakai jas pakai dasi sama dengan saya, itu polisi. Itu pengawalan, KB istilah mereka. Nah, jadi tidak begitu menyolok, tapi kalau lihat-lihat di kupingnya itu ada juga receiver ya, untuk menerima komando, dan itu pengawal memberitahukan bahwa posisinya di sini, posisi mobil di sini, mungkin 7 menit lagi akan mencapai sini. Jadi tidak dikawal ya, sampai dikawal, cuma tidak menyolok gitu. Nah, kembali kalau dibandingkan dengan pengawalan kita tadi, memang pengawalan itu dalam standar Indonesia itu terlalu longgar, sehingga katakanlah Pak Abe menjadi korban. Nah, lalu di Jepang sana kalau kita bicara tentang polisi gimana, Senpai? Ya, polisinya pakai baju coklat nggak, baju loreng-loreng nggak, baju nggak. Di Jepang itu polisi itu seragam dinasnya itu warna biru ya, dongkar blau. Nah, jadi nggak serem polisinya, nggak kelihatan berkeliaran di jalan, dan susah bagi kita untuk katakanlah ketemu dengan polisi di Jepang itu. Tetapi apakah polisi nggak ada? Oh, ada di sana itu. Polisi lalu lintas, ya ada. Bahkan yang di Jakarta ini, ya, kita melihat misal dekat lampu merah, dekat ada semacam pos polisi. Itu sebenarnya hasil kerjasama dengan Jepang, dan itu adalah konsep Jepang yang diterapkan di Indonesia, namanya Kobang. Jadi ada pos-pos polisi lah situ ada. Di lampu merah, di Semanggi juga ada, di dekat Kalibata sini juga ada. Nah, itu sistem kepolisian di Jepang yang diterapkan untuk katakanlah bukan saja sebagai lalu lintas sebenarnya, tapi sekaligus juga untuk menjaga keamanan. Nah, jadi sampai kembali ke kisah bunuh diri tadi, gimana ceritanya? Nah, apa yang akan dialami oleh Pak Nakamura seterusnya? Ya udah, itu risiko dia, gitu. Itu risiko jabatan. Itulah rule yang berlaku di negeri itu, ya. Salah anak buahnya, dia sebagai pimpinan harus mengambil tanggung jawab. Nah, gimana dengan kita, Senpai? Ya, saya tidak memberikan penilaian terhadap masalah itu. Silahkan para pemirsa untuk berpikir sendiri dan menimbang-nimbang mana yang baik bagi kita. Barangkali ada yang cocok, ada yang tidak, ya ambillah yang baik dan kita terapkan di dalam sistem kepolisian kita, sistem keamanan kita, yang dengan itu kita berharap negeri kita bisa menjadi aman dan damai. Nah, kita bisa hidup secara lebih tenang dan segala macam. Nah, tentu di Jepang itu memang standar mereka tinggi, itu amat ketat. Jadi
Ada nggak percukongan atau percaloan dalam polisi Jepang sampai? Nggak ada gitu. Nah, gimana? Ada nggak misalnya di Jepang itu polisi tiba-tiba nangkap orang ya tengah malam nyetop mobil, lalu konon kabarnya dalam mobilnya dilemparin narkoba. Nah, lalu orang ditangkap dibilang ada narkoba. Padahal itu polisi yang naruhnya gitu. Di Jepang nggak ada lah yang semacam gitu. Standar moral mereka amat tinggi dan juga standar yang berlaku dalam sistem kepolisian Jepang juga itu amat tinggi. Jepang kita tahu ya merupakan bangsa yang amat disiplin, mengikuti peraturan, tepat waktu, bekerja keras dan seterusnya dan seterusnya. Ada polisi tidur-tiduran? Nggak ada. Ada polisi yang mendukung judi. Saya kira entahlah kalau dukung judi dalam bentuk kasino dan segala macam mendukung sih mungkin enggak, tetapi ada barangkali ya tempat-tempat perjudian yang resmi itu ya tentu dijaga. Saya sendiri sebenarnya terus terang kurang mendalami apakah ada perjudian resmi di Jepang itu sebagaimana kasino yang ada di Amerika, di Las Vegas atau di Australia, saya tidak tahu pasti, tapi kalau ada, kalau dia resmi tentu akan dilindungi, dijaga oleh polisi, tetapi yang jelas tidak akan ada kong kali kong antara polisi dengan katakanlah organisasi-organisasi yang agak miring ini, dan apalagi organisasi kejahatan. Ya senpai, ya mungkin di samping standar moral mereka yang tinggi, gaji mereka juga hebat. Ya betul, jadi gaji mereka itu memang cukup ya, negeri itu memang sejahtera, jangankan polisi gitu. Saya sebagai mahasiswa pun dulu hidup dengan beasiswa bisa hidup secara lebih baik dibanding katakanlah kehidupan mungkin di negeri kita. Nah, jadi untuk polisi yang baik di suatu negara, jelas juga sebenarnya tunjangan-tunjangan gaji mereka itu juga harus diperhatikan. Paling tidak kalau kita melihat Jepang, nah keadaan begitu, berani dia mundur, bunuh diri dan segala macam. Nah, lalu polisi Jepang tidak ada begitu begini, ya karena sistemnya, gajinya dan seterusnya. Jadi kalau gajinya rendah perlu ditinjau kembali. Ya, senpai, ya. Dalam hal Jepang saya katakan gajinya tidak rendah. Ya, jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa mundur ya di Jepang dalam era modern ini adalah bentuk bunuh diri di masa silam. Nah, sebenarnya sama saja, miriplah dengan bunuh diri tadi. Dia secara kehidupan dia masih hidup sebagai manusia, tapi dengan dia mundur itu mengambil tanggung jawab tadi, berarti kan dia telah menguburkan masa depan dia, mimpi dia, cita-cita dia. Kepala polisi Jepang Pak Nakamura mungkin masih cukup panjang masa jabatannya, tapi kan karena katakanlah kelalaian anak buahnya, beliau mengambil tanggung jawab. Nah, itu bunuh diri secara politik ya, secara simbolis. Nah, lalu bagaimana gitu masyarakat Jepang di dalam menilai sikap itu? Nah, ini menarik bahwa dengan mundur itu dia akan dianggap sebagai kesatria ya, orang yang tahu diri ya, orang yang telah menebus kesalahannya itu, walaupun kesalahannya kesalahan anak buahnya. Nah, jadi kalau begitu bagaimana nanti kalau sudah nggak jadi polisi lagi? Ya mungkin Pak Nakamura bisa berbisnis, mungkin juga bisa bekerja di sebuah perusahaan. Malah dia terhormat dan dihormati karena dia tahu diri, tahu tanggung jawab, tahu malu, dan dia telah menebus semua itu. Nah sebaliknya, kalau seandainya tidak mau mundur, walaupun di Jepang itu tidak akan pernah terjadi, tetapi kita bisa membayangkan, ya kalau tidak mau mundur, ya, tentu itu akan merupakan aib. Dan masyarakat mungkin akan menyumpah nyerapahi dia. Nah, dia pada akhirnya juga akan terkucil kan di dalam masyarakatnya sendiri. Dengan dia melakukan tindakan mundur tadi, ya dia memang kehilangan jabatan dia sebagai kepala polisi, tetapi tidak membuat dia kehilangan segala-galanya. Dia masih akan tetap diterima di masyarakat ya, sebagai orang yang arif, bijaksana, bertanggung jawab, dan punya harga diri. Saya kira itu, sahabat senpai, yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Sore dewa, mata aimashou.
Nihon no Kataro.